Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Saat ini kita memasuki minggu pertama Prapaskah. Kami mengundang jemaat berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita angkat pujian bagi kemuliaan Tuhan. Adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah nats pembimbing dan salam. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas pasal 6 ayat 37. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, mengakui segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami. Kami mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan. Berbalik dari mengikuti Allah kami, kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami memohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Bahaurilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan jemaat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Amin. Dosa
Karena itu, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan kitab suci yang diambil dari Alkitab. Hosiana. Pembacaan Alkitab pagi ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38. Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul dalam ibadah meskipun kami berpisah satu dengan yang lain secara fisik. Tapi dalam hati, dalam jiwa, dalam iman kami dipertemukan minggu pagi ini. Dan bersama kami mau merenungkan sebagian sabda-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu untuk menerima firman dan kebenarannya, juga punya kerinduan yang besar untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari Lukas pasal 6 ayat 37 sampai dengan 38. Kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 yang menyatakan demikian. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Pada hari ini kita tetap beribadah meskipun kita tidak berjumpa. Dan ini kali kedua kita beribadah lewat media online. Namun hari ini adalah ibadah hari Minggu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah nonton sebuah acara televisi di mana dalam acara itu diungkapkan bagaimana trik sulap itu dilakukan. Apa yang dikatakan sebuah ilusi, apa yang dikatakan magic, itu diungkapkan bagaimana magic itu bisa dilakukan. Dan kalau dipikir-pikir sepertinya nggak ada itu sulap. Tapi sebenarnya bukan sulap itu nggak ada, bukan magic itu nggak ada, atau bukan misteri itu nggak ada. Hanya saja memang zaman sekarang ini manusia yang hidup dan berkembang itu berusaha mencari jawaban dari segala sesuatu dengan menggunakan akalnya. Manusia berusaha mendapatkan penjelasan, dan tidak ada yang bersifat misteri menurut manusia zaman sekarang. Manusia coba cari jawaban, apa sih sebenarnya yang terjadi, mengapa sih terjadi. Karena itu tidak ada sesuatu yang sifatnya masih rahasia, karena keingintahuan manusia yang cukup besar. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah benar semuanya itu bisa dijelaskan?
apakah benar semua itu bisa diterangkan? Tentu saja belum tentu itu benar, karena tetap saja ada yang masih merupakan misteri. Dan adalah suatu misteri kalau sekarang kita berhadapan dengan virus COVID-19. Ini sebuah pertanyaan dari kita. Banyak orang berusaha mencari jawaban dan berusaha menduga-duga. Ada yang bilang bahwa ini adalah senjata biologis dari Cina yang berusaha digunakan nanti untuk berperang, tapi bocor terlebih dahulu dan jatuh ke binatang secara tidak sengaja, karena bocor jatuh ke binatang. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini pengaruh dari Amerika negara adidaya, yang mengatakan bahwa dia mengirim virus itu ke China. Ini semua merupakan teori konspirasi, yaitu mencari kebenaran dengan menuduh atau menyangka siapa yang berbuat, siapa yang ada di belakang ini semua. Itulah teori konspirasi. Tapi kebenarannya tentu tidak ada yang tahu, karena semua itu masih gelap dan semua itu adalah rahasia bagi kita. Nah, ibu bapak dan saudara, karena keingintahuan manusia dan karena manusia merasa diri benar, inilah yang dikritik oleh Tuhan Yesus lewat dalam pembacaan firman Tuhan ini. Manusia yang selalu ingin tahu, mencari teori, mencari jawab, seolah-olah semua itu ada jawabannya. Kalau jawaban itu tidak ketemu, manusia berusaha menyalahkan orang lain. Padahal belum tentu diri mereka sendiri itu adalah benar. Ini yang Yesus mau kritik terhadap orang-orang Farisi. Mereka berusaha melihat dan menyalahkan orang lain. Mereka selalu memandang orang lain itu yang di luar mereka itu salah. Termasuk juga para perempuan-perempuan sundal dan juga orang-orang penagih cukai dan semua orang di pinggir yang dianggap jahat dan kriminal. Mereka semua dianggap salah dan keliru. Menurut Yesus, mereka itu adalah orang-orang yang justru harus dikasihi. Mereka justru orang-orang yang tulus dan menyadari bahwa mereka butuh belas kasihan. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat yang lebih butuh belas kasihan, sesungguhnya adalah orang-orang Farisi. Kenapa demikian? Kalau diumpamakan orang-orang Farisi ini seperti penagih hutang. Dia menyatakan hutang banyak harus dibayar. Sementara orang-orang berdosa ini dia jatuh di pangkuan Yesus dan memohon, Tuhan ampuni kami tidak bisa bayar hutang. Tidak ada uang sama sekali. Padahal orang Farisi ini utangnya lebih banyak. Dia jauh lebih berdosa. Kalau dosa itu diibaratkan utang, maka semua orang itu berdosa dan semua orang sebenarnya berhutang. Jadi tidak ada satupun yang tidak punya hutang dalam dunia ini. Termasuk juga orang-orang Farisi. Termasuk juga mereka yang menggunakan baju keagamaan seperti saya. Setiap manusia, siapapun itu, sangat rentan oleh yang namanya dosa. Dan karena itu manusia sangat mungkin jatuh dalam dosa, siapapun itu. Jadi sebagai orang-orang percaya, Yesus menegur orang-orang Farisi dan juga menegur kita untuk belajar tidak menghakimi dan menyadari bahwa mereka juga mungkin keliru. Belajar untuk mengampuni agar kita juga diampuni. Sebagai anak Tuhan, belajar untuk menyayangi karena kita sudah terlebih dahulu disayangi. Belajar untuk mengasihi karena kita semua sudah terlebih dahulu dikasihi. Tuhan Yesus menginginkan agar kita tidak mencari-cari siapa yang salah di balik semua ini, tapi mari melihat apa yang bisa dilakukan terhadap semua ini, apa yang bisa kita buat terhadap semua ini untuk dunia yang lebih baik, untuk hidup yang lebih baik tentunya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita kaitkan ini dengan kehidupan kita sekarang yang berada dalam kecaman wabah virus COVID-19, semua orang seolah-olah takut sekali dan memang itu patut ditakuti. Jangan dianggap sepele. Tapi di lain sisi, ketakutan-ketakutan itu membuat semua orang cenderung untuk menjauhkan. Jadi seolah-olah mereka yang terkena wabah virus COVID-19 ini, kalau dikaitkan dengan teologi dosa dan bencana, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk dan dosanya banyak.
Siapapun itu, dan apalagi kalau itu kena terhadap pendeta. Banyak pendeta GPG yang sudah kena, dan bahkan sudah pulih juga banyak sekali. Ada yang salah dari mereka kan? Belum tentu. Mereka tidak bersalah. Jangan langsung mengklaim bahwa mereka berdosa. Jangan langsung mengatakan bahwa mereka itu bersalah. Kita tidak berhak untuk menghakimi. COVID-19 adalah wabah yang ada dalam dunia karena ulah manusia juga. Dan karena itu tidak bisa dihindari. Siapapun bisa kena. Siapapun sebagai manusia yang punya tubuh, punya tangan, punya kepala, punya badan, mungkin kena virus itu. Jangan kita mengatakan seolah-olah mereka itu sepertinya najis atau salah. Yang kita harus hakimi, kita harus jauhkan. Memang kita harus jauhkan, tapi tidak boleh itu dihakimi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kedua, Yesus juga mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya untuk menyayangi. Dengan kita mengampuni, dengan kita tidak menghakimi, kita belajar menyayangi. Ibu Bapak, sikap untuk menyayangi itu bisa terlihat dalam sikap yang muncul oleh para tenaga medis. Banyak tenaga medis yang berlelah-lelah dengan pakaian seadanya, dengan perlengkapan yang tidak memadai. Mereka mau berjuang untuk menolong dan membantu mereka yang terkena wabah. Bahkan banyak dokter yang juga sudah mati dan meninggal. Sungguh sangat menyedihkan, tapi mereka mau ada di depan. Mereka mau berkorban. Karena apa? Karena mereka terpanggil untuk menyayangi. Ibu, Bapak, dan Saudara, saat-saat menjelang Paskah ini, mari kita juga merenungkan untuk menyayangi. Artinya, kita menyadari dalam kewaspadaan kita, dalam kita menjaga jarak juga, kita bukan berarti kita menutup mata. Kita belajar untuk menyayangi banyak orang-orang di luar sana yang karena wabah ini mereka tidak bisa mendapatkan nafkah. Banyak orang-orang yang di luar sana karena wabah ini mereka harus dipecat. Banyak mereka yang karena wabah ini menderita kelaparan. Bahkan di negara-negara berkembang di Amerika dan Eropa sekalipun, berita terbaru yang saya baca, social distancing yang membuat orang-orang itu ada di rumah menimbulkan masalah baru. Anak-anak banyak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena orang tuanya stres, dia mukul anaknya. Yang kedua, banyak terjadi perceraian. Kenapa terjadi perceraian? Ternyata mereka kumpul serumah 24 jam, membuat mereka tidak betah. Manusia butuh jeda ternyata antara suami dan istri. Nah, ini menandakan bahwa mereka juga mengalami pergumulan yang tidak ringan. Kalau semua bergumul, kita yang masih bisa bertahan dan tidak bergumul, mari mulai menyayangi. Mereka membutuhkan kasih dari Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Pengorbanan Kristus yang sebentar lagi kita rayakan dalam Jumat yang agung itu, biarlah juga boleh menjadi berkat bagi kita dan membuat kita belajar untuk mau berkorban dan menyayangi orang-orang di sekeliling kita. Mari belajar untuk berbagi dalam kasih. Mari belajar untuk peduli meskipun kita terbatas oleh jarak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Kita menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyi Gita Bakti 117 bait pertama dan yang ke-13. Ajar kami melakukan. Terima kasih.
bangkit berdiri, dan bersama-sama dengan semua orang percaya kita mengucapkan pengakuan iman kita. Biarlah masing-masing dengan hati dan mulut boleh berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita bersehati dan kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur jika pagi ini kami boleh diingatkan betapa kami membutuhkan Engkau. Sesungguhnya tidak ada orang yang dapat menyadari kasih karunia yang besar yang asalnya daripada Allah tanpa merasakan penderitaan, tanpa merasakan pengorbanan. Dan karena itu sebagai orang percaya, biarlah kami di tengah situasi dan kekalutan dunia ini, kami juga boleh ikut berperan, bukan untuk memperkeruh keadaan, tapi untuk belajar untuk berbagi, belajar untuk menopang, belajar untuk menyemangati, belajar untuk mensukacitakan orang lain, seperti Engkau yang berkorban untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan atas ingatan ini, dan karena itu biarlah kami boleh sebagai orang percaya mulai bangkit, mulai tetap berpengharapan kepada Tuhan di dalam pergumulan menghadapi bahaya virus COVID-19 ini. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di GPIB Ebenezer Blitar. Tuhan berkati kami dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan dan hikmat. Biarkan kami boleh menjaga diri dengan baik, dan Tuhan menopang kami supaya kami boleh dicukupkan dalam berbagai hal, sehingga kami dapat terhindar dari wabah ini. Namun kami juga mau mendoakan jemaat Tuhan di GPIB Ebenezer Blitar yang dalam masa-masa ini membuat hidup mereka menjadi semakin sulit, antara memilih untuk tidak makan atau menghindar dari wabah COVID-19, yang antara pilihan untuk menghindar dari wabah atau juga untuk dipecat. Tuhan, topang mereka, dampingi mereka, dan bila mana mungkin pakai dan gerakan kami juga untuk dapat berbagi dengan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan orang-orang di luar sana yang juga bergumul dengan hal yang sama, baik gereja dan juga orang-orang yang lain yang ada di bumi Indonesia ini. Tuhan dampingi dan kuatkan mereka semua untuk dapat bersehati, menjaga diri, dan juga mematuhi peraturan pemerintah untuk bijaksana di dalam menjaga jarak satu dengan yang lain. Bapa Surgawi, kami doakan juga secara khusus Majelis Sinode GPIB dalam pergumulan yang dihadapi Majelis Sinode GPIB sebagai gereja mampu untuk memberikan pastoral yang bijaksana. Sejauh ini tindakan mereka sudah cukup bijaksana. Tuhan menopang mereka semua agar mereka boleh sehat. Tuhan topang mereka semua agar mereka boleh kuat, mereka boleh berhikmat dan menjadi teladan bagi kami sebagai pimpinan. Bapa di surga, kami pun doakan rekan-rekan pendeta dan juga orang-orang Kristen yang lain, penatua, diaken yang saat ini bergumul dengan penyakit corona yang mereka derita. Tuhan jaga mereka, Tuhan lawat mereka, dan dalam pergumulan ini dampingi mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka sendirian. Berikan pengharapan dan keteguhan hati untuk mampu menghadapi semuanya ini. Bapa Surgawi, kami berdoa saat ini bagi semua anak-anak kami yang karena wabah ini, semua sistem pendidikan di Indonesia berubah. Kami bermohon penjagaan dan penyertaan Tuhan bagi anak-anak kami.
Biarlah masa libur yang diberikan tidak membuat mereka malas dan lalai. Biarlah mereka dapat mempergunakan waktu dengan bijaksana untuk menjadi lebih baik dan membuat lebih baik. Bapa di surga, pada saat ini kami pun mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, secara khusus bagi Bapak Yahya Suprapto, bagi Ibu Sriatun, bagi Bapak Agus Prianto, bagi Oma Vince Silangin, dan semua orang yang saat ini dalam keadaan lemah tubuhnya, yang kami tidak tahu keberadaannya saat ini. Kami mohon dalam kemahakuasaan Tuhan dan sepengetahuan Tuhan yang luar biasa, Tuhan melawat, menjaga, memulihkan dan menguatkan mereka. Bapa di surga, kami doakan saudara-saudara kami dan orang-orang yang terkasih dengan kami, yang di saat-saat seperti ini harus terpisah dengan kami karena mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan ataupun belajar ataupun satu dan lainnya yang berada di luar kota Blitar. Tuhan, jaga mereka dimanapun mereka berada, lindungi mereka, kuatkan mereka, dan juga jauhkan mereka dari berbagai macam hal-hal yang jahat dan terutama juga wabah virus COVID-19. Kami mendoakan juga saat ini ya Tuhan, bagi pemerintah bangsa negara kami Indonesia, dalam mereka membijaki dan juga memberikan keputusan untuk menyikapi perlawanan terhadap wabah virus COVID-19. Tuhan, topang mereka agar mereka boleh sehat, sehingga dalam kesehatan itu mereka boleh berpikir dengan bijaksana, dan dalam kebijakan itu mereka boleh mengambil tindakan yang tepat. Tuhan juga berkati supaya mereka mampu melakukan tugas tanggung jawab ini dalam keadaan yang baik, bersatu hati dengan umat manusia yang ada di Indonesia dan masyarakat dari berbagai budaya dan agama, untuk saling menjaga kelangsungan hidup bersama dan belajar bersama lewat peristiwa ini, supaya kehidupan yang lebih baik muncul dan ada di Indonesia di waktu yang akan datang. Kami pun mendoakan pihak keamanan yang bertugas dengan luar biasa mengamankan keadaan dan wilayah di saat-saat seperti ini, dan juga tentunya tenaga medis yang dengan sukarela dan sukacita berkorban untuk merawat dan memperhatikan mereka yang dalam keadaan sakit dan terserang wabah COVID-19. Tuhan, lindungi mereka, jaga mereka, topang mereka, agar mereka mampu menghadapi semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Saat ini kita akan melanjutkan dengan pemberian persembahan syukur. Persembahan syukur. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
Gita Bakti 81 ayat 1 dan 3, Allah sumber kemurahan. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Rela dan senang beri kepada Tuhanmu, takkan kekurangan apapun, tapi peliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Doa syukur. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Kasih, Dikau telah menghidupi kami oleh rahmat kebaikan-Mu. Malahan ketika kami bergumul melepaskan diri dari dosa dan penderitaan, Dikau telah berkorban demi menyelamatkan kami. Persembahan yang kami berikan ini tidaklah sebanding dengan pengorbanan-Mu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Akan tetapi semua pemberian yang berasal daripada-Mu ini menyatakan rasa syukur dan kesetiaan kami untuk mendukung karya pemberitaan Injil. Kuduskanlah persembahan ini, serta berkatilah mata pencaharian kami dalam minggu ke depan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Warta Jemaat Minggu 5 April 2020. Perjamuan kudus jemaat akan dilaksanakan di rumah masing-masing dan tata ibadah akan kami antar besok Minggu 5 April 2020 sekaligus mengambil persembahan atau kolekte di rumah-rumah jemaat, dan bagi jemaat yang hendak mengantar persembahan atau kolekte ke gereja, kami buka mulai pukul 10.30 atau setengah 11 siang sampai jam 13.00 WIB atau jam 1 siang. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sedikit tambahan dari saya sesuai dengan khotbah yang tadi saya ungkapkan bahwa kita juga harus dapat berbagi. Maka di saat menjelang Paskah ini, meski dalam pergumulan, kita harus ingat bahwa ada saudara kita yang susah, ada saudara kita yang tidak bisa memberikan makan dan lain sebagainya. Karena itu dalam kesempatan ini kami juga mengundang saudara-saudara untuk berbagi. Pembagian itu
berupa uang atau juga beras dan minyak dan sembako lainnya. Kalau tidak ada semua bisa diberikan dalam wujud uang dan bisa disetorkan setelah ibadah ini nanti jam 11, jam 10.30 dan juga sampai besok hari Senin dan ditunggu sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 selagi kantor gereja buka. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara bersedia berbagi, bisa mengantar sendiri ke gereja di jam kerja karena gereja tetap buka pada hari Selasa sampai Minggu. Karena itu, mari kita belajar untuk berbagi berupa uang atau sembako yang nantinya kita akan salurkan pada saat Paskah pada saudara-saudara kita yang susah dan juga tentunya pada kalau itu berlebih bisa pada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati persembahan dan kerelaan hati saudara sekalian. Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dalam damai sejahtera Allah Bapa di surga. Meskipun tinggal di rumah, tetaplah sejahtera, tetaplah menjadi berkat, dan tetaplah saling menyayangi satu dengan yang lain. Kita menyanyi Kidung Jemaat 344, bait pertama dan kedua, ingat akan nama Yesus. Angkatlah hatimu juga kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, ibadah telah selesai. Semoga kita berjumpa lagi dalam ibadah selanjutnya di hari Rabu dan Jumat dan Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.